Dari elektabilitas yang ketat, siapakah yang pada akhirnya bisa memenangkan pemilu Amerika Serikat? Kita akan membahasnya bersama dengan pengamat hubungan internasional Universitas Indonesia, Sharon Rofi atau Mas Roni. Selamat pagi, Mas Roni. Pagi, Mas Roni. Ya, selamat pagi teman-teman di studio. Ya, Mas Roni, polls terakhir menunjukkan kalau Harris ini unggul tipis ya dari Donald Trump 1,2%. Namun selisihnya kan masih di bawah 2% dan biasanya berpotensi untuk menunjukkan hasil sebaliknya. Jadi siapa yang sebenarnya peluang menang lebih besar? Ya, tentu saja ketika kita melihat hasil rilis dari media, begitu seperti CNN dan beberapa media lainnya, memang kompetisi yang ada saat ini ketat, begitu ya, bahwa masing-masing kandidat itu harus mencapai 270 dan itu sesuatu yang memang harus dikejar hingga detik-detik akhir, begitu ya. Nah, memang kalau kita melihat dari sisi posisi, Kamala Harris sebagai wapres memiliki keunggulan karena dia sedang berkuasa, dia memiliki akses terhadap infrastruktur politik yang ada, sehingga dia bisa menjadi sarana untuk kampanye ya secara tidak langsung. Kemudian di sisi lain Donald Trump tentu saja merupakan penantang terkuat untuk saat ini. Itu juga yang menjadi alasan mengapa di Republik Trump diajukan sebagai kandidat. Kalau kita melihat tren yang ada saat ini, masing-masing masing-masing kandidat ini memiliki posisi yang kuat di negara-negara yang selama ini menjadi basis. Persoalannya adalah bagaimana memenangkan negara-negara yang menjadi swing state. Nah, itu PR bagi masing-masing kandidat. Oleh sebab itu, dua kandidat presiden Amerika Serikat ini mengerahkan semua potensi yang mereka miliki hingga detik-detik akhir untuk menyapa pemilih, termasuk menggalang kekuatan para artis, influencer, untuk memastikan bahwa Anda harus ke kotak suara, Anda harus berada di garis, kata Trump, sampai detik-detik terakhir. Pendukung Demokrat boleh pulang, tetapi pendukung Republik harus tetap berada di TPS. Nah, itu pesan Trump. Ini menunjukkan usaha Trump untuk memastikan bahwa Trump harus menang. Gitu, Mbak. Ada upaya-upaya itu ya dari Donald Trump ya. Tapi soal swing state tadi Anda katakan juga, ini kan ada 7 negara bagian yang menjadi penentu, yaitu Georgia, North Carolina, Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Arizona, dan juga Nevada. Nah, untuk peluang keduanya bagaimana ini? Ya, memang kalau kita lihat kecenderungannya begitu, swing state ini akan menjadi battleground untuk dua kandidat. Memang kalau kita lihat beberapa negara bagian seperti Pennsylvania begitu dan beberapa negara yang selama ini menjadi tempat perebutan suara, ada peristiwa bencana alam gitu ya, bencana alam yang terjadi di Pennsylvania gitu ya dan beberapa negara bagian itu tidak direspon secara cepat oleh pemerintah. Respon lambat dari pemerintah di tengah situasi bencana tentu menjadi catatan bagi pemilih untuk tidak memilih Kamala Harris begitu ya. Dan di sisi lain begitu dua kandidat berusaha untuk menjual program-programnya kepada pemilih melalui kampanye yang masif, saya kira. Bahkan Donald Trump hingga detik-detik terakhir memastikan bahwa kita ingin memastikan Amerika great again begitu ya. Amerika yang ditakuti, Amerika yang disegani, Amerika yang mampu memastikan orang Amerika diprioritaskan begitu. Ini mirip dengan kampanye Trump pada saat dia terpilih di masa lalu begitu ya. Nah, oleh sebab itu masyarakat Amerika, saya kira walaupun gitu ya, masyarakat Amerika seperti yang kita dengar dari WNI yang ada di sana, masyarakat Amerika sebetulnya apatis gitu ya. Harris atau Trump yang terpilih itu tidak akan mengubah nasib mereka begitu, sehingga apatisme itu mungkin tidak terjadi di semua orang, tetapi ada kecenderungan yang demikian. Namun di sisi lain begitu, apa yang terjadi saat ini adalah
masing-masing pendukung, yakni Demokrat maupun pendukung Republik, mereka menunjukkan fanatismenya bahwa kalau menurut kelompok Demokrat, kalau Trump terpilih itu bencana, terutama bagi kalangan wanita dan ibu-ibu begitu. Di sisi lain, pendukung Trump juga memiliki harapan kalau Harris yang menang ya sama saja dengan melanjutkan periode Biden yang buruk menurut mereka, begitu ya. Nah, oleh sebab itu yang terjadi hari ini adalah masing-masing kandidat berusaha untuk mengerahkan semua resources yang mereka miliki. Saya kira itu. Mas Roni, tadi dari 7 negara yang swing state ini ada 3 diantaranya misalnya yang Michigan, Pennsylvania, dan juga Wisconsin. 2016 pilih Trump, 2020 pilih Joe Biden. Tahun ini nih pilih siapa? Karena kan sebenarnya dari 3 negara ini aja dari electoral college ini cukup tinggi ya. Total kan dari 793, dari 3 ini juga sudah cukup banyak. Ya, memang kecenderungan negara-negara swing state ya, itu yang menjadi alasan mengapa mereka disebut swing state. Mereka itu tidak fanatik untuk memilih Trump saja atau Biden saja. Jadi ada kecenderungan perubahan-perubahan sikap. Nah, memang dari 3 negara bagian tersebut begitu yang mereka lakukan adalah berusaha mendekati senator atau tokoh-tokoh publik yang ada di sana supaya suara kandidat itu bisa direalisasikan gitu. Artinya negara-negara bagian ini adalah battleground. Oleh sebab itu para kandidat, misalkan Kamala Harris begitu, dalam satu kampanye terakhirnya itu mengerahkan artis seperti Katy Perry begitu ya, kemudian Lady Gaga, Jennifer Lopez gitu ya, untuk mengerahkan dukungan begitu di negara-negara bagian tersebut. Jadi itu yang mereka lakukan. Di sisi lain, Trump juga punya influencer seperti pemilik Twitter ya, pemilik X, Elon Musk. Elon Musk itu memiliki 203 juta pengikut begitu. Artinya kalau 200 juta pengikut itu datang ke TPS dan paralel dengan pengikutnya Elon Musk, ya itu berpotensi menjadi pemilih yang bisa memenangkan mereka. Nah, kemudian aspek lainnya adalah hari-hari ini memang pemilih pemula itu juga menjadi rebutan, gitu ya. Jadi pemilih pemula ini kan mereka yang tidak begitu berpikir tentang track record dan lain-lain. Mereka akan mengikut apa yang menjadi kecenderungan orang-orang yang menjadi public figure mereka, gitu ya, seperti para artis begitu, Jennifer Lopez, kemudian Katy Perry, Taylor Swift yang berada di kubunya Harris. Di sisi lain ada Elon Musk yang merupakan pendukung garis kerasnya Trump, begitu ya. Bahkan si Elon Musk itu membuat sebuah semacam giveaway. Jadi kalau Anda mengikuti Trump, maka akan dapat jutaan dolar begitu. Artinya usaha-usaha itu dilakukan untuk memastikan bahwa pemilih mengarahkan dukungannya ke Trump atau ke Harris begitu. Oke, sekarang kita bicara soal kebijakan antara keduanya jika terpilih nanti, karena dua-duanya memiliki visi dan juga misi yang cukup berbeda. Kalau Trump atau Harris yang menang masing-masing, ini kebijakan luar negeri seperti apa yang akan diambil oleh keduanya? Baik, kalau kita mulai dari Harris begitu, karena dia yang sedang berkuasa, saya kira akan ada keberlanjutan dari kebijakan Harris, karena saat ini kan dia menjadi wakil presiden. Oleh sebab itu, ke depan saya kira tidak akan banyak perubahan yang signifikan yang akan dilakukan oleh Harris. Nah, memang kalau kita lihat kecenderungannya, Kamala Harris ini ingin memperkuat isu domestik begitu ya, memperkuat isu kesehatan begitu ya, kemudian memperkuat isu imigrasi begitu ya, kemudian untuk isu-isu luar negeri tidak banyak difokuskan saya kira oleh Kamala Harris, sehingga tidak banyak perubahan signifikan. Nah, sementara kalau Donald Trump yang menang, memang saya kira akan ada perubahan drastis karena secara partai dan ideologi mereka berbeda.
dari Demokrat menjadi Republik, tentu itu akan ada perubahan drastis. Dan kita tahu bahwa Donald Trump ketika dia menjadi presiden di periode sebelumnya menjadi presiden Amerika yang dianggap membuat Amerika itu berubah haluan dari pemimpin dunia menjadi negara yang banyak mengambil inisiatif-inisiatif yang menarik diri dari kepemimpinan global gitu. Nah, kemudian yang berikutnya Donald Trump dalam isu domestik isunya seperti yang di masa lalu bahwa tembok harus diperketat begitu untuk memastikan border mereka dengan Amerika Selatan atau Amerika Latin itu aman. Jadi isu pengungsi masih diungkit oleh Donald Trump begitu. Kemudian isu lainnya adalah untuk isu kesehatan, dia akan memprioritaskan kelompok miskin. Kemudian yang lainnya untuk isu luar negeri, Trump ingin memastikan proposal yang pernah dia usulkan di Timur Tengah di masa lalu, yaitu the deal of century, itu direalisasikan. Karena pada saat itu Trump menawarkan solusi damai di Timur Tengah itu adalah solusi ekonomi, begitu ya. Itu yang dikritik oleh Trump terhadap Biden saat ini, termasuk dalam hal perang dengan Ukraina, Rusia. Trump menawarkan proposal yakni mengakhiri perang. Mungkin itu yang menjadi perhatian publik internasional ya terkait dengan sikap sikap Amerika pada masa Trump. Berikutnya tentu saja dalam aspek hubungan luar negeri, memang Trump ini memiliki perhatian serius terhadap China, gitu ya. Jadi saya kira ke depan ketika Trump terpilih menjadi presiden ya, jika terpilih, isu China akan kembali diangkat dan pendekatan ekonomi seperti perang dagang dan instrumen lainnya akan digunakan untuk menekan negara lain. Kemungkinannya seperti itu. Baik. Baik Mas Roni, kita akan sama-sama pantau ya bagaimana hasil dari pemilihan Presiden Amerika Serikat karena marginnya tipis banget siapa yang akan menang dan yang mendapatkan suara terbanyak dari masyarakat tidak tentu menjadi pemenangnya karena memang ada sistem dari Electoral College ini. Terima kasih pengamat hubungan internasional Universitas Indonesia Sharon Rofi sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.